Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah syahadatan tunji qailaha minal qurubil izam. Wa ashhadu anna Muhammadan dhu syafa'atil uzma yaumal izdiham. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi allazina sabaquna bil imani wal islam, amma ba'd. Qala Allah ta'ala wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah taala berikan kepada kita sehingga kita dapat mengambil al-istifadah, yaitu mengambil manfaat, menggunakan umur kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita sudah melewati 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Berjuang di bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan sa'adah, keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala yang berupa al-intisar, kemenangan dengan bentuk maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemenangan kita pada ketika bulan Ramadan itu ada bentuknya. Yang pertama adalah maghfirahnya dari Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, bentuk daripada al-intisar adalah islahun nafs, memperbaiki diri kita yang asalnya diri kita mazmuman, buruk, pendosa, ar-ruju' ila ma kana mahmudan, kembali menuju kepada perbuatan-perbuatan mahmud, perbuatan-perbuatan baik. Salah satu ciri bulan Ramadan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu mengerjakan puasa Syawal. Salah satu cirinya. Nah, makanya masih ada kesempatan kita untuk melaksanakan puasa 6 hari bulan Syawal. Syawal itu ada beberapa tema yang menarik berkaitan dengan bulan Syawal. Yang pertama adalah keterkaitan dengan sunnah. Nah, itu yang pian perhatikan, ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama, ma yata'allaqu bisunnah. Sesuatu yang berkaitan dengan sunnah, itu yang pertama. Yang kedua, ma yata'allaqu bisyawal. Sesuatu yang berkaitan dengan bulan Syawal. Yang ketiga, ma yata'allaqu bi hadisi Syawal. Yang ketiga adalah sesuatu yang berkaitan dengan hadis-hadis, dalil-dalil bulan Syawal. Nah, dalil-dalil yang berkaitan dengan bulan Syawal ini ada yang sahih, ada yang palsu. Nah, yang ketiga, ma yata'allaqu bil bid'ah fi Syawal. Sesuatu yang berkaitan dengan perbuatan bid'ah yang terjadi pada ketika bulan Syawal. Nah, itu. Yang pertama berkaitan dengan sunnah dulu.
supaya buhan pian nyaman memahaminya. Nah, sunnah ini ulama terbagi beberapa bagian. Yang pertama, sunnah itu bisa dipahami dengan qaulun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada sunnah yang berupa perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Makanya qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berarti hadisnya adalah perkataan. Wa fi'lun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, kata Aisyah, Nabi sholat malam itu tidak lebih daripada 11 rakaat. Itu adalah hadis tapi versinya perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu supaya bukan kita lebih paham sedikit barang. Yang ketiga, takrirun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pengakuan. Ada seseorang sahabat membawa dop. Dop itu sejenis biawak. Ila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada biawak dibawa kepada Nabi, dihidangkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kul, kata Nabi, la akul. Makan, sedangkan aku tidak memakan hewan ini. Ini pengakuan Nabi. Nabi menyuruh memakan biawak itu, tapi Nabi sendiri kada memakan. Ingat akan biawak Arab, lain biawak kita. Kalau ada orang menggunakan hadis ini sebagai dalil biawak itu boleh dimakan, luput. Biawak Arab itu hidupnya satu alam di padang pasir, bersembunyi di pasir. Kalau kita kucuri banyu itu keluarnya. Kalau biawak kita dua alam hidupnya. Akhirnya ulama itu mengharamkan hewan yang hidupnya dua alam. Nah itu karena kita bicarakan dua alam. Biawak, dofdok, kodok, dua alam. Nah, itu banyak tuh. Jadi karakteristiknya apabila hewan itu hidupnya dua alam, maka hukumnya haram. Rajungan Pak, itu satu alam ya. Anda dibaskom paling 2 hari mati. Yalah. Tapi lain kepiting yang habang tuh, nah itu dua alam Bang. Kalau kepiting habang yang apa tuh, kepiting segi 4 tuh, nah itu bentuk awakan tuh dua alam tuh. Nah itu kita tuh fikih yang membicarakan itu. Nah kemudian sifatu khalqiyah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sifat Nabi, sifat bentuk awak Nabi. Kemudian sifatu khuluqiyah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu akhlak Nabi, itu sunnah. Nah berbeda dengan pemahaman bahwasanya sunnah yang berkaitan dengan fikih, usul fikih. Sunnah yang berkaitan dengan usul fikih, ma yusabu ala fi'lih, seperbuatan yang diberikan pahala pada ketika dikerjakan. Wala yu'aqabu ala tarkih, kada disiksa apabila meninggalkan. Akhirnya ada orang yang berpendapat ada apa juga jar, sunnah juga jar. Nah, itu akhirnya baik. Kada apa jar. Ini melihat pengertian ini. Sesuatu yang diberi pahala apabila dikerjakan dan kada disiksa apabila ditinggalkan. Nah makanya ini berkaitan karena dengan status ibadah seseorang. Apa status ibadah seseorang? Pian itu, kita itu beribadah tujuannya apa? Amunnya pian beribadah tujuannya hanya al-khauf faqat minallah, berarti pian sama dengan pembantu pada ketika dia melayani tuannya. Nah, paham nggak pian? Pian itu kita itu apabila beribadah lawan Allah dengan tujuan khauf faqat, takutan saja, sama dengan ibadah pembantu pada ketika melayani tuannya. Nah. Yang kedua,
Apabila kita beribadah kepada Allah, hendak surga dan neraka, berarti sama dengan tujar, pedagang. Nah, sama pian berdagang berjualan. Ya kada. Pian beribadah, pian hendak untung kalau tuh. Pedagang hendak untung kada? Hendak untung, berarti pedagang. Oh, siapa pian membujuri ibadah kita tuh. Nah. Yang bujur tuh namanya ibadatul ahrar, nang bujur itu. Kalau kita hanya takut lawan tuan kita, sama dengan budak. Kalau kita hendak mencari untung di dalam ibadah kepada Allah, pedagang. Yang bujur itu adalah ibadatul ahrar. Apa artinya? Al-ibadatu ta'diyatan lil-ubudiyah. Kenapa jadi kita sampai beribadah lawan Allah? Karena menunaikan sifat hamba kita. Kita ini hamba yang disuruh Allah Ta'ala beribadah. Yang kedua, ta'diyatan lisyukri. Beribadah itu mensyukuri nikmat. Kenapa jadi pengen beribadah? Alhamdulillah, bersyukur. Banyak nikmat yang telah Allah Ta'ala beri lawan kita. Nah itu beribadah. Yang ketiga, cirinya hayaan minallah. Karena malu lawan Allah. Orang yang banyak diberikan nikmat, kemudian kita kada berterima kasih, tuh kupur nikmat ngarannya. Itu ngarannya beribadah tuh malu lawan Allah. Yang ketiga takut tapi disertai. Yang pertama tadi kan bedanya al-khauf, takutnya aja. Tapi kalau yang bujur-bujur beribadah lawan Allah, dia takut kada diterima amal ibadahnya. Itu nang bujur. Makanya pian di dalam kitab Majmu'atul Hadis, orang yang beramalan untuk mencari dunia termasuk riya mardud indallah, kada diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu keras panah kitabnya itu. Nama kitabnya Majmu'atul Hadis. Orang yang beramalan gasan mencari dunia termasuk riya dan kada diterima di sisi Allah. Allah Ta'ala hanya menerima yang mukhlisin, yang amal ibadahnya itu berhasil hanya karena Allah. Barang siapa membaca ini dapat ini, kada diterima Allah. Oh, keras banget itu kitabnya itu ya. Tapi kalau kita pikirkan bujur juga, oh ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Dalilnya, barang siapa membaca ini maka dapat ini. Tujuannya tadi. Artinya ini hanya sebatas level pedagang aja. Naikakan pang orang Banjar itu, naikakan pang sedikit lagi. Beribadah tuh jangan hendak mencari nang macam-macamnya. Hanya melaksanakan kita ini hamba lawan Allah. Nah akhirnya kena kembali kepada tujuan ibadah itu. Nah, makanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al jannatu huffat bil makarih wan naru al jannatu huffat bil makarih al naru huffat bis syahawat. Surga itu diliputi dengan sesuatu yang kada nyaman. Dan neraka diliputi dengan sesuatu yang nyaman-nyaman. Nah, itu ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu makanya itu yang harus kita perhatikan. Makanya jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah, banyak-banyak membaca la ilaha illallah. Itu sunnah. Jadi kita pahami sunnah itu untuk mendapatkan keridhaan Allah. Jangan berpikirnya ada apa-apa juga wajar. Ada apa-apa juga kada disiksa juga. Nah itu akhirnya pemahamannya kembali ke sana. Kalau kita memahami dari aspek ini. Makanya kan ada dalam Al-Quran. Yang mana? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Amunnya ikam cinta lawan aku, apabila ikam cinta lawan Allah, fattabi'uni, umpati aku. Nah, berarti orang yang mengerjakan sunnah itu dapat mahabbah, kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, berbeda dengan sahabat-sahabat. Kita lihat perbandingan dulu. Nang kebarang sahabat itu. Sahabat Nabi itu pada ketika mereka mengetahui sunnah, bagaimana sifat mereka?
Ummi Habibah. Ummi Habibah itu pernah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan seperti ini. Man sholla, barang siapa yang dia sholat. Makanya ulun ini masih susah membiasakan menyebut sholat itu sholat. Tahwam bebuhan pian. Ulun ini masih susah menyebut sholat itu sholat. Yang ada itu sembahyang. Yang ada? Jurkah, Pansar? Sudahkah sembahyang ya? Sembahyang itu menyembah yang, sang hyang, ya lah. Nah, kali kalau pian bang, sudahlah terbiasa menyambat sholat itu, sholat. Kali kalau, nah makanya mudahannya terbiasa. Ayo sholat, ayo sembahyang, kan beda tuh. Itu kan ada latar sejarah, latar belakangnya. Kenapa jadi sembahyang itu? Mudahan kalau dibiasakan, masalah kayak itu diperbesar. Bukan diperbesar. Ben mempati siapa? Dalam Al-Quran, akimis sholah, angkat sholah tuh. Nah, itu kita mulai sedikit dulu kita perbaiki. Dari kita berbicara, kemudian kita menggunakan istilah. Man sholat natai asyrata rak'atan. Ujar Nabi ini. Barang siapa yang sholat 12 rakaat fi yaumin wa lailatin, sehari semalam, bunyalahu bihinna baitun fil jannah, maka akan dibangun dengan sebab 12 rakaat itu rumah di dalam surga. Lalu Ummi Habibah ini mengatakan, fama taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu aku kada pernah meninggalkan 12 rakaat itu. Pada ketika setelah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan. Ini sahabat. Setelah mendengar itu kada pernah lagi meninggalkan. Ujar Sayyidina Ali, ada lagi satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada ketika Siti Fatimah itu mengadu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang diadukannya? Minar roha min yadiha, orang Bahari. Makanannya kan gandum. Salah, gandum. Gandum itu kan kada kawa langsung dimakan. Diolah dulu, lain baras. Kalau baras itu kan langsung dimasaki lah. Nah kalau gandum itu diolah dulu, ini tepungnya diadon dulu, makanya adonannya ngarannya roha. Fatimah mengeluhkan, ujar Fatimah, uyuh benar. Mengadu datanglah ke rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kebetulan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada ketika itu kedeta. Yang ada cuman Aisyah. Ujar Fatimah, ya Aisyah, aku mengadukan ini. Ibarat kita tuh bebinian, mana mau urus anak, ya kalau anak dua, mana mau urus laki. Akhirnya apa? Hendak minta lawan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikirimkan seorang pembantu. Nah kemudian karena jarak Aisyah ku sampaikan, ternyata pada ketika Fatimah dan Aisyah ini ada di dalam rumah, kemudian datang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ujar Nabi, pada ketika datang tuh lah hendak berdiri. Wah ini sunnahnya lah. Makanya laki datang tuh berdiri, siap-siap nggak ada santai, macam HP. Nah, itu kan orang sekarang. Ini pada ketika Nabi datang langsung berdiri, kata Nabi, maka nikuma tetap di situ, berdiam aja di situ, jangan kemana-mana. Nah kemudian mengeluhkanlah
Fatimah dengan Aisyah. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ala uallimakuma khairan mimma sa'altahuma. Akan aku lajari kalian yang lebih baik daripada sesuatu yang kalian pinta. Nabi itu langsung lihat. Kan aja Nabi, aku lajari kalian lebih baik daripada sesuatu yang kalian pinta. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza akhadtum madaji'akuma." Apabila kalian hendak berbaring di pembaringan kalian. Antukabbiro, kalian membaca takbir arba'an wa salasina, 34. Nah, ada 34. Apabila ikam hendak guring, maka baca takbir sebanyak 34. Antusabbiha salasan wa salasina. Bahwasanya dan membaca tasbih 33. Antuhamidah salasan wa salasina. Ikam membaca tahmid 33 kali. Berarti apa tuh? Allahu Akbar, kemudian tasbih, kemudian tahmid. 30. Yang pertama tadi 34, 33, 33. Berarti berapa tuh jumlahnya? 100, ya Allah? 100. Fahuwa khairun lakuma min khadimin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu lebih baik daripada pembantu. Apa tuh kisahnya? Pembantu. Antara dunia dengan akhirat itu jelas. Wal akhiratu khairun laka minal ula. Nah, Fatimah itu meminta pembantu tapi disuruh Nabi beramalan. Nah, perhatian. Jawaban Nabi itu. Nabi itu melajari akhirat. Ini pendidikan gasan keturunan-keturunan kita. Ayo, jadi jar anak bahulun anak ini baca anak ini lebih baik daripada ini. Suruh dulunya bertakbir, suruh dulunya bertasbih, suruh dulunya baca tahmid, hanya jurung ini. Nah, itu kan paling kada tuh. Nah, itu paling kada benar. Nah, ini yang berkaitan dengan sunnah. Artinya di sini kita memahami bahwasanya sunnah itu penting benar. Nah, kalau dikaitkan dengan bulan Syawal, barang siapa yang puasa, ini tema kedua nih, kita kaitkan dengan bulan Syawal. Barang siapa yang dia puasa bulan Syawal, mansoma, barang siapa nang puasa Ramadana, bulan Ramadan, summa atba'ahu syittan min Syawal, kemudian dia mengikutkan 6 hari bulan Syawal, fadzalika siyamud dahri, sama dengan puasa setahunan. Mengatakan atba'ahu. Akhirnya yang ada pertanyaan, yang paling bagus itu puasanya berkelanjutankah atau berpisah-pisah? Nah, itu kena kembalinya ke sana. Yang bagus itu apakah langsung puasa imbah hari raya atau hari ketiga Syawal 3, 4, 5, 6, 7, 8, atau langsung 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang mana yang paling bagus? Kira-kira yang mana? Nah, itu kena penjawab seorang. Yang paling bagus itu yang bermutatabi'atan langsung 6 hari, jangan berpisah-pisah. Kalau pengen mencari kena, tapi boleh aja, tapi yang paling bagus itu. Kenapa? Karena orang yang ibarat peperangan itu, orang Ramadan ini kan berperang. Ya kalau lah berperang, berjuang. Pada ketika habis bulan Ramadannya, bebas kalau tuh puasa, pulang bulan Syawal, berperang pulang. Nah, itu kisahnya tuh. Ya makanya bagusnya berturut-turut. Nah, berturut-turut. Ini karena ada bid'ahnya.
Nah, ada bid'ahnya. Untuk yang lagi bicarakan terakhir kan. Dan orang nggak ada tahu itu bid'ah. Orang nggak ada tahu itu adalah bid'ah. Nah, berkah ini hadis bulan Syawal. Nah, kemudian hadis bulan Syawal itu terbagi menjadi dua. Ada yang sahih, ada yang maudhu hadisnya. Yang pertama, yang maudhu, yang palsu itu adalah salat sunnah, salatun nafli mi'ata rak'ah fi lailatul Id. Sembahyang 100 rakaat pada malam hari raya. Itu bid'ah, maudhu hadis itu. Kada dalil yang sahih yang mengatakan bahwasanya malam hari raya itu sholat 100 rakaat. Nah, itu banyak bid'ah tuh. Makanya kita tuh harus bisa membedakan. Ini hadisnya maudhu, ini hadisnya dhaif. Kita harus bedakan. Orang hadis dhaif pun ada yang mengatakan boleh mengamalkan tapi gasan fadilatul a'mal saja. Gasan sorangan aja. Nah, itu ada yang mengatakan seperti itu. Tapi kita kalau bisa ya kita menggunakan hadis-hadis sahih. Paling kadang hadis yang kita gunakan hadis sahih dan hadis hasan. Nah, makanya kita diskusi dengan para tokoh-tokoh kita. Hadis dhaif pun masih ditinjau kena aja sih. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang dhaif lagi yang berkaitan bulan Syawal, man shalla yaumal fitri, barang siapa nang salat sesudah salat hari raya, ba'dama sesudah yusolli aida arba'a raka'atin, 4 rakaat. Nah, barang siapa yang salatnya 4 rakaat sesudah Idul Fitri, yaqra'u fi awwali rak'atin bi Fatihatil Kitab, membaca Quran surah Al-Fatihah pada tiap-tiap rakaatnya. Itu maudhu juga. Fadilahnya A, B, C. Macam-macam itu fadilahnya. Nah, ternyata itu adalah hadis maudhu. Barang siapa lagi? Barang siapa yang fadilahnya sama dengan membaca kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Oh, itu fadilahnya. Itu hadisnya maudhu. Nah, kemudian minas sunnah, daripada sunnah Nabi SAW, isnata asyarata raka'atan ba'da Idul Fitri. Termasuk daripada sunnah Nabi SAW 12 rakaat setelah sholat Id 1 Syawal dan 6 rakaat sesudah Idul Adha. Hadisnya maudhu, palsu juga. Nah, hati-hati tuh yang palsu-palsu nih. Ada lagi, man ahyal layali al-arba wajabat lahul jannah. Barang siapa yang dia menghidupkan malam-malam nang 4 maka wajib surga untuknya. Yang pertama, malam tarwiyah, malam Arafah, malam 2 hari raya Fitri dan hari raya Adha. Itu hadisnya maudhu. Yang sahih itu nang mana? Nang awal tadi. Man shoma ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal fadzalika shiyamud dahri. Nah, itu yang. Bid'ahnya nang mana? Bid'ahnya nang mana? Bid'ah. Ulun kada menyebut di mana-mana lah. Yang jelas ada namanya Idul Abror. Idul Abror. Idul Abror itu hari raya orang baik. Nah, pernah nampian mendengar Idul Abror itu hari raya jadi bertambah. Jadi di bulan Syawal itu ada 2 hari raya. Pertama hari raya Fitri, yang kedua Idul Abror, hari raya orang yang baik. Hari raya orang yang baik ini bid'ah
Kalau ada orang menamakannya seperti itu. Kapan waktunya? 8 Syawal. 8 Syawal. Berarti kalau hari raya 8 Syawal, berarti puasanya tanggal 2, yalah. 3, 4, 5, 6. Yalah. 7 nah ya. Berarti mulai puasa Syawal 2 Syawal. Berarti kan karena dia 6 hari. Berarti hari ke-8 hari raya kada. Itu versi yang Idul Abrornya. Nah, di hari ke-8 Syawal itu karena macam-macam digawe. Perayaan A, perayaan B, perayaan C. Tapi di daerah kita ada kada itu. Tapi di daerah-daerah lain ada. Bolehlah secara hukum sebenarnya boleh aja, dalam artian kita setelah puasa alhamdulillah bersyukur lawan Allah, ada apa-apa. Mensyukuri nikmat 6 Syawal itu secara hukum kada apa-apa. Tapi kalau menjadikan itu adalah hari raya yang dinamakan dengan Idul Abror, itu nang kada boleh disamakan. Tapi kalau sekedar bersyukur kepada Allah, dan itu hari ke-8 Syawal adalah hari yang ke-8, bukan hari raya, itu tidak jadi masalah. Tapi kalau sudah mengatakan ada perayaan-perayaan selain daripada Idul Fitri dan Idul Adha, itulah yang dinamakan oleh ulama ini adalah bid'ah pada ketika bulan Syawal. Adalah itu terjadi. Nah, kayaknya di daerah lain, tahu dari kita ada daerah. Yang daerah kita nih puasa Syawal gitu untuk mana sudahlah. Nang terpisah-pisah gitu untuk mana sudah. Nah, apalagi nang bercampur. Nah, makanya harapan kita berdoa lawan Allah. Mudah-mudahan kita kawal puasa bulan Syawal. Ini yang menjadi PR general kita. PR besar kita itu. Ada hak syuhur, hak bulan. Nah, hak bulan, apakah puasa kita diterima oleh Allah atau kada, ini tergantung mampu atau kadanya kita melaksanakan puasa bulan Syawal. Sebenarnya banyak lagi hadis-hadis dhaif yang berkaitan dengan ini. Tapi mudah-mudahan Allah Ta'ala pertemuan kita lagi, dan kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan amal ibadah kita diterima Allah, mudah-mudahan umur kita dipanjangkan, diberikan kesehatan, mumpung pian masih sehat. Ulun sebelum ke Marabahan semalam, ulun sore kemudian dipanggil ke Andil Bakti menterapi seseorang. Pada ketika ulun masuk di kamar itu, Masya Allah kayak awak Asidin bangkak seberataan. Awak ini bangkak seberataan, bats bangkak seberataan. Awak bang parutnya gana. Tangannya melepuh. Jadi sini tinggal itu aja lagi. Nah, kemudian berabah kata kau lagi. Mungkin pian bisa dah menerkani penyakit apa? Sudah bisa menerkani penyakit apa? Bila awak bangkak tuh penyakit apa ya kira-kira? Awaknya bangkak beratan sampai ke batu-batu. Kotor pian ya Allah aja. Jadi ulun suruh sih pian banyak-banyak bersyukur. Alhamdulillah. Kenapa? Orang yang sakit itu dosanya diampuni oleh Allah dan doanya dikabulkan. Ulun suruh sidin mengucap amaliyahnya alhamdulillah aja. Nah, imam bulik ulun berpikir, ya Allah, alhamdulillah masih sehat. Nah, jadi pada ini pelajaran gasan kita bahwasanya umur kita itu, kesehatan kita itu kita gunakan gasan ibadah kepada Allah. Pada ketika Tuhan kita kan ada penyesalan. Supaya jangan menyesal kan. Nah, kenapa? Nah, itu sudah mulai tak. Kenapa jar waktu anum kada tapi banyak baiba? Kenapa waktu sehat kada tapi baiba? Nah, timbul penyesalan kan. Nah, ini penyesalan ini kada ada lagi gunanya. Nah, makanya kita beribadah, fokus ibadah aja lawan Allah, kada usah mau urusi orang.
kadosa mengurusi pemahaman orang. Bila tuan guru tuh, nah ustadz tuh nama madahi, cukup gak sampai di situ aja. Paling kada pengen berdakwah itu aja sudah. Jadi kadosa mengurusi orang, masalah perbedaan pendapat tuh biar jadi kalangan bebuhannya aja. Ya lah, masalah bahwa ini khilafiyah, ini masalah ini adalah bid'ah, ini kada boleh, ini harus palsu, biar jadi kalangan bebuhannya aja. Kalau sudah ilmu tuh sampai ke wadapian, cukup dah sami'na wa ata'na dengarkan, amalkan, sudah selesai. Sampai ulun dapat pelajaran. Jangan kita itu menghinakan maksiat sekalipun. Sampai ke itunya. Dan jangan menghina itu. Makanya kata Rasul, kalau orang yang menghina itu kita kembali kepada kita juga. Jangan menyambati siapapun. Bahkan anjing sendiri pun jangan disambat. Kalau kita hitung-hitungan, anjing itu kada pernah dia maksiat lawan Allah. Senajis-najisnya anjing, dia tidak maksiat kepada Allah. Ya kalau? Nah, cukup sudah, itu dalilnya sebutin. Senajis-najisnya anjing, senajis-najisnya babi yang Allah Ta'ala ciptakan, dia tidak pernah maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya tidak ada celah bagi kita untuk mengatakan diri kita ini lebih baik daripada orang lain. Nah, mudah-mudahan kita bisa memahami. Ada pertanyaankah Bapak, Ibu sekalian? Kalau kerja kita cukupkan. Tuan, silakan Pak. Sholat hajat dan sholat taubat. Kalau di dalam fikih sunnah itu memang ada tertera sholat hajat. Sholat hajat itu ada memang tertera. Tapi kita melihat lagi dalil yang digunakan. Biasanya hadisnya dhaif. Biasanya. Nah akhirnya di kalangan saudara-saudara kita, dia menggunakan hadis dhaif itu. Sehingga amalia-amalia itu dipakai. Sama kayak talqin. Talqin itu hadisnya dhaif. Makanya intinya jangan menyalahkan. Penggunaan dalil, Pak. Penggunaan dalil. Kayak sholat tasbih itu penggunaan dalil. Nah makanya akhirnya kalau yang menggunakan, kalau tarjih kan harus menggunakan hadis sahih kalau. Nah akhirnya itu pada apa dampaknya? Itu kan dampaknya itu karena tinggal banyak orang yang Ustadz nih ulun mengerjakan dosa nih kayak apa nih? Sholat taubat lah ulun. Nah, itu kan lebih mudah. Padahal kan syaratnya cuman 3 tuh. Kalau taubat itu kan cuman 3. Yalah 4 apabila berkaitan dengan makhluk. Nah menyesal, kada mengulangi lagi, yalah itu kan syarat-syaratnya. Kalau dengan makhluk kembalikan sesuatu yang pernah kita julimi, itu syarat sholat taubat tidak ada syaratnya, Pak. Tidak ada pengampunan dosa itu syaratnya adalah sholat taubat. Tapi yang jelas kemungkinan besar hadis yang dipakai itu adalah hadis yang nah, kemungkinan besar. Tapi itulah. Tapi kita kadang mempermasalahkan juga yang jelas sesuatu yang itu adalah sahih dari Nabi itu yang kita gunakan. Dan kita bertoleransi dengan apa-apa yang kita kada betalkin belah. Kita kada betalkin. Artinya kenapa kita kada betalkin? Oh, ternyata hadisnya ada hadisnya dhaif. Kemudian ayat Al-Qur'annya ada wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Seseorang itu dia akan mengambil manfaat dengan apa-apa yang telah dia usahakan. Itulah. Akhirnya yang mereka betalkin Bang. Ya, berarti mereka menggunakan hadis itu. Nah, akhirnya kita bertoleransi. Nah, seperti itu. Itu yang paling penting itu bertoleransinya. Tapi kalau napian ma'amalakan Bang kayak apa aja? Nah, berarti sudah kembali kepada urusan pribadi. Makanya kalau jadikan pertanyaan, pian hadis dhaif ma'amalkan kada? Nah, itu kan jadi pertanyaan itu. Ini susah banget dijawab. Pian ma'amalkan hadis dhaif. Sedangkan ulama itu mengatakan boleh menggunakan hadis dhaif akan tetapi dia untuk fadilatul
amal saja. Nah, akhirnya kalau ditarjih, ya tidak bisa. Karena ada salah satu perawi itu yang dikategorikan dia pendusta. Nah, seperti itu. Jadi lebih mudah aja intinya. Tapi karena kita bahas panjang lebar itu tentang itu. Itu berkaitan dengan fikih karena ada fikih sunnah. Ini karena ketemu japian kita tak pas kesini kita penjelasan kita ketemu. Oh ternyata hadis ini kita banding-bandingin ini hadisnya doaib ini hadisnya doaib bisa tapi kalau nya banyak baik kayak mengucapkan berwudu itu nalah Bismillahirrahmanirrahim itu doaib itu hadisnya. Tapi syawahidnya banyak. Nah, syawahid itu dalil-dalil hadis yang menyatakan itu banyak. Akhirnya hadis doaib itu dia akan naik menjadi hadis hasan. Nah, seperti itu. Tapi kalau sebuting aja, nah itu kemungkinan besar. Ada. Tapi etikanya jangan kalau ini hadis doaib nih. Jangan langsung dikatakan, nih qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wah, itu etikanya seperti itu. Jangan kayak itu. Kalau hadis doaib, mudah-mudahan ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Etikanya tuh seperti itu. Jangan langsung mengatakan karena hadis itu bermasalah. Kalau kita meyakinkan ini ulama sudah mempermasalahkan, kita yakinkan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wah, itu yang berbahaya. Nah, makanya ada etikanya pada ketika kita mengatakan ini adalah hadis. Harus kita jelaskan. Di dalam hadis dhaif disebutkan, itu lebih bagus daripada meyakini ini adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, seperti itu etikanya. Mudah-mudahan bisa dipahami lah karena kita bicarakan masalah itu. Pansar nih. Ya. Ya. Secara pengertian hadis itu adalah gabungan pisah-pisah. Hadis itu adalah perkataan Nabi. Di dalam hadis itu ada perkataan. Pengertian hadis itu adalah perbuatan Nabi. Di dalam hadis itu ada perbuatannya aja. Contoh kayak berwudu. Berwudu itu perbuatan Nabi. Utsman mengatakan itu. Aku melihat Nabi SAW berwudu seperti ini. Berarti itu adalah perbuatan. Nah, mansola yang 12 rakaat tadi itu adalah perkataan Nabi SAW. Jadi terpisah. Ini makanya kita kalau melihat hadis itu kena oh ini perkataan Nabi, ini ada perbuatan Nabi. Nah biasanya perbuatan Nabi itu dilihat oleh sahabat-sahabat itu ciri-cirinya. Jadi sahabat lain meriwayatkan Nabi pada ketika masuk 10 akhir bulan Ramadan syadda izarah, mengikat pinggang, itu perbuatan. Nabi sholat tarawih 3 harinya itu adalah perbuatan. Ya Allah, maupun Nabi aku sholat tarawih 3 kadang. Nah, kemudian yang perkataan itu biasanya amalan, kemudian perintah dan larangan. Itu biasanya kategori perkataan. Sedangkan perbuatan Nabi itu disaksikan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sama kayak tadi, barang siapa yang membaca takbir, tahmid, kemudian tasbih 34, 33, 33, maka dia lebih baik daripada pembantu IRT, maka itu adalah perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena kalau pian hendak lebih jelas melihat itu, karena pian ada nukar kitab hadis. Nah, kitab hadis kalau namun ada bisi di rumah, itu karena pian lihat itu bilanya qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu berarti perkataan. Tapi kalau sudah disaksikan oleh para sahabat, itu berarti adalah perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau Nabi mengizinakan aja, Nabi itu melihat perbuatan sahabat, kemudian Nabi berdiam, berarti itu adalah takrir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu kan membeda-bedakannya. Itu gampang aja panca, nyaman banget itu. Mudah-mudahan bisa dipahami lah. Ada lagi? Ya saya kurang aja. Hajat. Oh.
Oke. Sholat itu penamaan aja Pak ya. Nabi yang benar itu qiyamul lail. Tarawih itu penamaan aja. Ulama yang memberikan nama. Sholat ABC itu ulama yang memberikan nama. Nabi tidak pernah menyebut sholat ABC. Makanya yang tahajud itu memang dalam Al-Quran. Fatahajjat bihi nafilatan laka. Kalau tahajud ada. Nah makanya akhirnya yang ulama itu mengatakan secara umum ini adalah qiyamul lail. Itu penamaan dulu. Nah kemudian untuk hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam perbuatan Pak. Aisyah melihat Nabi tidak lebih sholat itu daripada 11 rakaat qiyamul lail. Nah, qiyamul lail 11 rakaat. Tapi ada satu riwayat lagi Nabi itu sembahyang 13 rakaat. 13 rakaat. Nah, akhirnya ulama itu memisah yang 2 rakaatnya itu adalah ba'diyah Isya. Ditafsirkan oleh ulama. Jadi yang dalam hadis yang 11 rakaat itu adalah qiyamul lail. Nah, akhirnya karena qiyamul lail itu 11 rakaat, maka itu sholat apa? Nah, itu jadi pertanyaan kita. Itu sholat apa? Apakah kita bisa variasi? Yang jelas 11 rakaat itu adalah qiyamul lail. Qiyamul lail itu waktu panjangan sebenarnya ini jawabannya ini pelah sebuah kitab ini jawabannya nih. Jadi, nah qiyamul lail itu karena berbeda dengan witir. Nah, berbeda dengan witir. Witir itu waktu witir itu boleh sebelum guring dan sesudah guring. Itu witir. Nah, sedangkan qiyamul lail itu setelah guring. 11 rakaat itu setelah guring. Ngarannya tahajud. Sudah kelihatan pula tuh. Kalau misalnya orang ini guring, kemudian dia sholat, apa niatnya? Ya sholat qiyamul lail, ya sholat tahajud. Lalu bervariasi itu nang kayak apa? Tergantung gawiannya apa. Jam berapanya menggawi, kemudian apakah masuk ke witir? Yang jelas qiyamul lail itu 11 rakaat, 3 witirnya. 11 rakaat itu 3 witirnya. Berarti tahajudnya cuma 8 rakaat. Nah itu Pak. Kalau ulun pribadi ya 11 rakaat, 3 witir. Nah, tapi kalau kita kembalikan kepada hadis yang lain, dia sudah menjadi hukumnya sholat sunnah biasa. Nah, berarti kalau sholat sunnah biasa, berarti bisa masukkan barang siapa yang sholat. Kan ada hadis Nabi tadi. Barang siapa yang sholat 12 rakaat. Itu kan umum tuh. Bisa sholat rawatib. Bisa sholat malam. Nah akhirnya terkategori itu. Yang jelas tergantung niatan masing-masing. Nah semakin banyak sebenarnya sholat. Kalau boleh lebih dari 11 rakaat. Bolehlah. Hukumnya boleh. Tapi dia menjadi sholat mutlak. Nah, itu kan jadinya tuh. Sholat mutlak tuh sholat biasa aja. Aku sembahyang sholat 2 rakaat selesai. Jadi menjadi sholat mutlak. Untuk qiyamul lailnya, itu dari nabinya memang adalah 11 rakaat. Tahajudnya 8, witirnya 3. Lebih daripada itu berarti jatuh kepada sholat mutlak. Nah, itu jawabannya. Tapi yang jelas asal beribadah malam. Nah, yang paling rumit tuh kenapa kayak ini? Ini terakhir. Yang paling rumit itu kan kayak ini. Hadis Nabi itu puasa paling baik adalah puasa Nabi Daud. Salat yang paling baik adalah salat Nabi Daud. Bagaimana salatnya? Guring separuh malam, bangun ibadah sepertiga, guring seperenam. Nah, ayo pian. Pemahaman kita selama ini malam itu dibaginya 2, padahal malam itu harus dibagi 6. Baik. Jadi
malam itu harus dibagi 6. Kalau maghrib itu jam 6:30, itu dibagi 6 sampai subuh. Subuh jam berapa? Pian bagi 6 tuh kena. Nah, sepertiganya pian guring, 2-nya pian bertahajud, 6 terakhir pian guring. Itu sunnahnya. Ada hadis yang menyatakan rahmat turun, rahmat Allah Ta'ala turun. Siapa yang hendak, aku bari. Siapa yang minta ampun, aku ampuni. Itu turunnya di bagian kalimat. Nah, ulun lupa nih, kada tertinggal catatan jam-jamnya itu ada. Ulun ulah sudah jam-jamnya tuh. Jadi kada kawa kita tuh baik. Asal-asal bangunnya ternyata qiyamul itu kada kawa. Sekalinya pas pian bangun, harau jam itu anjuran guring. Nah, itu kada kawa. Pian bangun berwudu, ternyata itu perintah untuk guring. Pian bangun di bagian ke-6, bukan jam 6, bagian ke-6. Siapa tuh? Kada apa-apa tapi rahmat Allah Ta'ala sudah selesai. Nah ini, kita bagian akan ulun padakan jam-jamnya gini. Jadi harus dibagi 6 gini. 3 guring, 2 ibadah malam, 1 guring. Berarti kada aturan kita wahini kada. Jam 3 bangun sampai azan subuh, atau jam 4 bangun sampai azan subuh, ternyata secara sunnah ada kayak itu. Nah, itu kena kita bicara. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita panjang umur. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.